Untuk membuat project baru bagi teman-teman yang masih basic, masih dasar, ya, membuat project baru, sentuh lingkaran yang besar ini, kemudian sentuh yang 16:9 untuk bentuk video yang standar umum seperti layar TV, YouTube, layar HP juga. Kemudian untuk yang 9:16 ini untuk yang layar tegak, biasa untuk situs-situs video yang tegak berdiri, potret ya istilahnya, seperti Instagram TV, YouTube juga bisa. Kemudian untuk yang 1:1 sama sisi ini untuk Instagram juga. Kemudian 4:3 ini untuk rasio TV lama. Kemudian 3:4 ini yang berdiri. Kemudian 4:5 ini untuk video feed Instagram, halaman depan Instagram. Kemudian 2,35:1 ini untuk tampilan film ya, biasa yang kita nonton film di bagian atas dan di bagian bawah itu ada hitam-hitamnya, artinya tidak ada gambarnya ya, tapi gambarnya atau filmnya atau videonya itu memanjang ya, kecil ya, memanjang seperti pada film. Kita pakai yang 16:9 aja yang umumnya dipakai. Nah, kita langsung diarahkan untuk memberikan atau memasukkan background. Background ini bisa berupa gambar, bisa berupa video. Ya, kalau untuk gambar di sebelah sini gambar yang berasal dari penyimpanan kita sendiri di memori internal atau di kartu eksternal ya, kalau yang HP-nya dimasukin memori eksternal. Kemudian di sini gambar yang diunduh dari Asset Store, diunduh dari dalam aplikasi KineMaster. Kemudian video ini juga adalah video yang diunduh dari aset KineMaster dari dalam aplikasi KineMaster. Favorit ini mengakses konten atau media baik itu gambar ataupun video yang kita favoritkan. Kemudian cloud storage ini kita sentuh aja, ini adalah tempat Google Drive, dimana Google Drive kita sendiri, yang emailnya Gmail kita sendiri, yang isinya adalah video maupun foto yang kita simpan di Google Drive, bisa kita akses lewat sini. Ini juga menjadi cara untuk menghemat memori penyimpanan kita. Ya, untuk storage ini adalah foto dan gambar dan video yang berasal dari dalam memori ponsel kita. Ya, kita disuruh untuk memberikan background, bisa berupa gambar, bisa berupa video. Sekarang coba kita beri dia backgroundnya adalah video. Background ini maksudnya adalah layer utama. Nanti bisa dibaca tentang layer, tentang lapisan di PDF yang saya berikan. Ya, sekarang coba kita masukkan video sebagai backgroundnya. Kita sentuh ini untuk mengklasifikasikan foto saja, video saja, atau foto campur video. Nah, ini adalah khusus video karena saya pilih yang khusus video. Ya, kita coba yang ini. Ya, kemudian kita sentuh videonya di layer ini. Ini namanya timeline ya. Ini yang saya sentuh, ini bagian timeline. Isinya nanti lapisan-lapisan begitu ya. Namanya timeline. Nah, ini saya sudah memasukkan video di layer utama. Yang lebar sendiri ini ya, atas ini yang saya sentuh-sentuh ini layer background atau layer utama atau layer dasar. Kita beri istilah seperti itu. Nah, kemudian bisa juga kita tambahkan lapisan-lapisan atau layer-layer yang lain yang bisa berupa media, efek,
stiker, teks, dan handwriting. Media ini isinya nanti bisa foto, bisa gambar, bisa video untuk kita jadikan lapisan gitu. Yuk kita tambahi lapisan-lapisan biar video yang berada di layar background, di layar utama ini tidak kosong, kurang menarik. Yuk kita masukkan, sentuh layer, kemudian stiker. Nah, ini bisa didapatkan melalui asset store ya, untuk yang efek, kemudian stiker, kemudian font, kemudian sudah ya, itu didapatkannya dari asset store ini, gambar toko. Silahkan disentuh, pastikan koneksi internetnya lancar. Kemudian yang paling atas ini adalah campuran aset-aset yang diutamakan atau yang yang terbaru, bisa ya pokoknya yang diutamakan oleh KineMaster, yang berusaha dipopulerkan lah gitu ya, karena dia baru masuk, atau dia keren, atau dia juga gratis, tidak premium. Kemudian FX ini adalah efek ya, ini adalah efek-efek yang bisa kita tambahkan ke atas video kita agar video kita timbul efek sesuai efek yang diberikan di sini begitu. Bisa blur, color, dan lain-lain, silahkan dieksplor sendiri. Kemudian di bawahnya ini, di bawah FX ini adalah transisi. Ini adalah efek-efek transisi ya. Silahkan diunduh sendiri dan dicoba-coba sendiri. Transisi itu nanti ditambahkan di tanda plus di pertemuan antar potongan-potongan video atau antar potongan gambar. Bisa juga pertemuan antara potongan video dan juga pertemuan antara foto dan video begitu, campuran. Ada tanda plusnya nanti di layer utama. Kemudian di bawahnya ini yang bulat tanda love, tanda hati, ini adalah stiker. Silahkan dieksplor sendiri. Kemudian T ini adalah teks, isinya font, macam-macam fontnya. Ada yang Arabic ya, seperti itu. Kemudian bawahnya ini adalah musik, bisa kita tambahkan musik. Ini no copyright semua, bebas kita pakai untuk di YouTube kita. Kemudian bawahnya musik adalah efek suara. Kemudian di bawah efek suara ini adalah klip grafis. Klip grafis ini bisa diterapkan hanya pada gambar atau video yang berada di layer utama atau di layer background. Kemudian di bawahnya klip grafis ini ada video efek ya. Ini efek bolong. Kemudian ada macam-macam efek tangan. Ya, ini bisa di apa ya? Bisa di-download, bisa dipakai. Untuk yang premium ini kalau kita berlangganan. Kalau yang tidak ada tulisan premium, ini bisa kita pakai tanpa harus berlangganan. Begitu. Untuk yang bawahnya video ini adalah gambar. Ini gambar-gambar yang bisa kita jadikan background maupun kita jadikan kita blending begitu. Bagus ini nanti jadinya. Di blending itu di menyampur gitu ya. Nanti akan ada penjelasannya. Oke. Coba kita masukkan stiker layer ini ya. Kalau untuk menambahkan di bawahnya ini pakai layer. Karena kalau untuk yang media ini untuk menambahkan foto atau video untuk diletakkan di atas, di paling atas, di layer utama, di layer background atau di layer dasar. Ini lewat media. Jadi kalau pengen memasukkan di bawahnya itu pakai yang layer begitu. Ini ada pilihannya banyak ini ya. Tadi sudah saya tunjukkan. Ya, sekarang kita mau masukkan stiker contohnya. Tapi tentukan dulu posisinya. Di posisi mana kita ingin menambahkan stiker. Ini yang saya sentuh ungu merah ini namanya playhead ya, titik posisi dimana
video atau timeline kita berjalan. Ini tentukan dulu di mana kita ingin meletakkan atau mulai menambahkan stiker. Nah, contohnya di awal saja ya. Di awal, kemudian kita sentuh layer, kemudian sentuh stiker. Kemudian di sini ada yang sudah saya download, Firefly. Coba kita tambahkan. Nah, ini kita lebarkan, disentuh ya, disentuh Firefly-nya, kemudian kita lebarkan. Nah, coba kita jalankan. Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Diwi Yulianto. Nah, jadinya kayak gitu, bagus kan? Kemudian kita tambahkan lagi stiker yang lain. Contohnya BG Loop. Ya, ini BG Loop kita tambahkan. Nah, ini kan ketutup. Gambar saya ketutup. Gimana untuk menerapkan BG Loop ini atau stiker-stiker yang seperti ini yang menutupi layer utama? Contoh caranya disentuh, kemudian cari menyampur atau blending, kemudian kita sentuh satu-satu mana yang cocok. Kita sentuh overlay, oh jadinya kayak gini. Kalau kita sentuh multiply, oh jadinya seperti ini. Kalau kita sentuh screen, oh jadinya seperti ini. Kalau kita sentuh soft light, oh jadinya seperti ini. Kita sentuh hard light, oh jadinya seperti ini. Kita sentuh lighten, oh jadinya seperti ini. Seperti itu ya teman-teman ya penjelasannya. Silahkan diterapkan sendiri-sendiri, dipraktekkan sendiri-sendiri. Kemudian kita juga bisa menambahkan video atau gambar. Nah, contohnya kita bisa menambahkan video di layar lapisan. Contohnya ini ada video ya. Ada video, contohnya mana ini? Nah, contohnya seperti ini. Ini ada video, ini adalah video. Nah, video gerakan orang ini ya. Nah, ini kan masih ketutup warna hijau. Warna hijaunya bisa kita hilangkan menggunakan chroma key. Sentuh videonya, kemudian cari dan sentuh chroma key, enable-nya dihidupkan. Iya, warnanya cari yang warna yang kita ingin hapus, yaitu warna hijau. Karena ini sudah otomatis warna hijau. Nah, tinggal diatur sudah rapi atau belum atasnya ini. Kemudian kita lihat, nah ini kalau yang warna putihnya itu benar-benar pekat putih, itu artinya dia jelas terlihat. Kita naikkan detail curve-nya. Oke, show mask ini untuk melihat merubah warna hitam putih. Yang warna hitam itu yang hilang, nantinya hilang, yang putih ini yang tetap terlihat. Oke, sudah selesai ya chroma key-nya. Coba kita perbesar. Cara memperbesar nih, sentuh pojok ini, kemudian kita tarik. Ya, kita paskan. Oke, sekarang coba kita play. Master Cahyo Almansur. Assalamu Saya alaikum merasa warahmatullahi terbantu wabarakatuh. dengan adanya Hello, kelas Nedman Minnesota Perganakan. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ini juga bisa kita potong videonya ini. Santarannya sentuh, kemudian ini ada gambar gunting, disentuh. Untuk yang paling atas ini, pangkas ke kiri playhead itu kita hilangkan, kita potong dan kita hilangkan bagian kiri dari playhead. Playhead ini ya yang saya sentuh-sentuh ini warna merah ungu. Nah, mulai dari garis ini nanti ke kirinya, yaitu bagian yang ini akan hilang karena bagian kiri playhead. Ini bagian kanan playhead. Gitu ya. Kalau yang sebelah kiri kita trim to left of playhead, bahasa Inggrisnya, yang bahasa Indonesia itu pangkas ke kiri playhead. Itu kalau kita sentuh, nah sebelah kirinya hilang. Kemudian kalau yang trim to right of playhead, pangkas ke kanan playhead, itu kita sentuh maka yang sebelah kanan hilang. Gitu ya. Kalau split
add playhead ini membagi dua tanpa menghilangkan. Sentuh, nah dia jadi 2 begitu. Dan seterusnya kemudian kita potong dulu ya, gunting trim. Kemudian yang atas ini juga sama, kalau mau dipotong sentuh aja, sentuh dulu videonya atau fotonya, kemudian sentuh gunting, kemudian pilih. Ini juga ada split and insert freeze frame. Kalau yang paling bawah ini bahasa Indonesianya apa ya, dicek sendiri ya kak. Itu kita bagi dua, dan di hasil bagi duanya di tengah-tengah itu kita masukkan foto hasil freeze frame-nya ini. Nah, ini saya lagi mangap melihat ke sini tanpa bergerak, itu nanti akan masuk. Kita coba ya. Nah, ini adalah foto jadinya ya, foto capturean. Begitu. Ini gunanya biasanya untuk kalau ada video-video lucu gitu ya, di bagian lucunya nanti dibikin berhenti. Nah, seperti ini. Berhenti gitu ya, berapa detik. Nah, pas berhentinya tuh dikasih pernak-pernik lucu begitu ya. Ada suara orang ketawa, ada emoticon ketawa. Itu cara membuat video yang lucu-lucu, itu caranya begini, di freeze frame. Oke, kita kembalikan dan seterusnya. Ini videonya udah 16 menit sendiri ini. Silahkan dipraktekkan ya kak. Nah, kalau seandainya ini udah jadi, udah selesai, kemudian sentuh pojok kanan atas ini untuk menyimpan, mengekspornya. Sentuh pojok kanan atas ini, kemudian tentukan resolusinya 720p atau 1080p. Ini kualitas ya, maksudnya kualitas dari gambar. Lebar layar video kita ketika nanti di play di HP, di play di TV, di play di laptop begitu ya. Kalau untuk 720p dan 1080p ini umum digunakan itu, jadi tidak pecah nanti ya di layar laptop, di layar TV yang besar-besar itu. Nah, kalau untuk yang 540p ini sedikit agak pecah, sedikit ya, tapi nggak terlalu kelihatan. Intinya adalah ukuran layar ya, begitu ya. Semakin kecil maka akan semakin kecil juga layarnya, dan kalau diperbesar nanti akan pecah. Nah, untuk terkait hasil size videonya juga dipengaruhi oleh resolusi ini gitu. Semakin besar resolusi yang kita pilih, maka ukuran video yang dihasilkan akan menjadi tambah besar. Frame rate ini adalah yang sebelah sini, frame rate adalah jumlah gambar per detiknya. Per 1 detik itu ada berapa gambar. Jadi video adalah susunan gambar-gambar yang disertai suara. Ya, video adalah susunan gambar-gambar yang dinamis. Dinamis itu artinya bergerak berbeda-beda. Ya, berbeda-beda itu artinya dinamis pergerakan. Ya. Tapi ditambah dengan suara. Ada suaranya. Nah, hitungannya adalah per 1 detik. Per 1 detik itu ada berapa tumpuk gambar. Nah, kalau ini 30 gambar per detiknya. Kemudian ini 25 gambar per detiknya. Kemudian ini adalah 24 gambar per detiknya. Kalau ini 60 gambar per detiknya. Jadi semakin banyak gambar per detiknya, pergerakannya akan semakin halus karena banyak. Jadi nggak patah-patah. Nah, kalau semakin sedikit tumpukan gambar per detiknya, maka videonya terlihat seperti macet-macet atau patah-patah gerakannya ya. Seperti itu. Oke, rate umumnya 30 atau 24 ini. Kalau pengen halus banget 60, tapi dengan syarat video asli atau bawaannya juga yang kita masukkan ke dalam project tadi juga 60 gitu. Oke, kita buat 30. Kemudian ini bitrate-nya, laju bitnya itu 2 Mbps. Kemudian 4 Mbps dan semakin ke kanan itu semakin bagus kualitas videonya juga.
bitrate-nya, laju bitnya. Jadi semakin ke kiri semakin kecil bitrate-nya. Nanti bisa dibaca di Google, kita googling bitrate itu apa atau laju bit. Itu juga nanti video yang dihasilkan semakin kecil size-nya, semakin ke kanan bitrate-nya semakin besar, kemudian size videonya juga semakin besar. Terus berapa dong settingan yang biasanya dipakai? Kalau untuk yang 720p itu paling kecil itu 5, saya set 5 Mbps. Nah kemudian kalau yang 1080p itu saya setting ke 10, begitu ya. Seperti itu. Kalau udah dapet settingannya, silahkan langsung disentuh ekspor dan ditunggu hasilnya sampai selesai. Ya, terima kasih, videonya sangat panjang sekali. Mudah-mudahan bisa digunakan untuk teman-teman yang masih pemula sekali. Terima kasih, selamat praktek ya.